sebagai manusia yang beriman, tentunya kita harus bersyukur. Maka kita awali kegiatan kita hari ini dengan doa. Siapa petugas doa? Silakan Dela. Terima kasih hari ini kalian hadir semua. Sekarang musim hujan, ya. Tugas kalian adalah belajar, datang sekolah, tetapi tetap jaga kesehatan. Ya. Malam usahakan jangan Baik, hari ini bisa lihat di layar bahwa materi yang akan kita pelajari ini berkaitan dengan fenomena alam dan bisa lihat ilustrasi di dalam. Kemarin hujan mengguyur dengan sangat deras. Jalan pun menjadi licin. Sejak pagi tadi, mobil angkutan umum tidak terlihat di jalanan. Pernah kalian mengalami hal seperti ini? Apalagi dengan kondisi sekolah kita, jalanan kita yang aspalnya sudah hilang, ya, otomatis kita yang jalan kaki ini ya licin, yang bawa motor juga ya hampir jatuh. Hal-hal semacam hujan yang tadi ilustrasi yang pertama, kemudian masalah COVID, itu bisa kita angkat menjadi teks eksplanasi fenomena alam maupun fenomena sosial. Ya, teks eksplanasi. Oke. KD yang akan kita pelajari hari ini yaitu KD 3.3, yaitu mengidentifikasi informasi, pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi secara tujuan pembelajarannya bisa dilihat merinci informasi, pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi, lalu menemukan informasi, pengetahuan dalam teks eksplanasi. Pada pengertian dari teks eksplanasi, teks eksplanasi merupakan teks yang menerangkan atau menjelaskan proses kejadian fenomena maupun sosial. Dari pengertiannya kita sudah bisa membedakan teks eksplanasi dengan teks prosedur. Bisa juga kita bedakan dengan teks eksposisi. Sekarang kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Jadi informasi yang dimuat dalam teks eksplanasi itu adalah informasi-informasi yang benar-benar terjadi atau ada
supaya kalian lebih memahami, maka aktiflah dalam kegiatan berikut. Ketua kelas, saya minta tolong. 5 soal yang diberikan. Nah, cara kerjanya begini. Misalnya ya, kan sudah dibagi dalam 2 kelompok. Nah, misalnya Harja kerja nomor 1. Setelah selesai, Will kerja nomor 2. Habis itu kembali lagi ke Harja. Begitu seterusnya sampai selesai. Ya, setelah selesai, kalau sudah selesai sampai nomor 5, gabung dengan teman kelompok yang tadi. Misalnya Harja, lihat sudah hasil jawabannya dengan Korni. Cocok atau tidak? Mengerti tak? Ya. Kalau sudah mengerti, silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 30 menit. Apa topik yang dibahas? Pertanyaan masuk kita. Langsung kerja di sini. Ya, saya sudah siapkan kolomnya supaya Anda tidak perlu kerja di sini lagi. Wilayah atau wilayah? Oh. Ya, untuk kan kalian ada kelompok kecil, Pak? Kelompok yang ini dulu. Saya baca soalnya. Fenomena apa yang dibahas dalam teks tersebut? Banjir besar yang datang dengan tiba-tiba dan mengalir deras, menghanyutkan benda-benda besar. Kalian kelompok sama? Kalian punya? Banjir bandang. Banjir bandang. Kalian punya? Banjir besar yang datang. Itu pengertian dari banjir bandang. Sama berarti jawabannya. Toh? Berarti untuk nomor 1 kalian juga sama? Sama itu. Oke, kalau nomor 1 itu samakan persepsi. Ada yang tulis pengertian, ada yang hanya tulis banjir bandang. Tetapi pengertian itu dari pengertian banjir bandang. Oke, kita selesaikan. Nomor 1 itu fenomena yang dibahas dalam teks tersebut adalah banjir bandang. Ya. Oke, sekarang kita ke nomor 2. Di nomor 2 itu soalnya tulislah informasi pengetahuan dari setiap paragraf dengan menggunakan formulir berikut. Saya mau dengar dari kelompok 2. Kira-kira isi informasi dari tiap paragraf itu apa saja? Baca, hanya dibaca saja. Banjir bandang adalah Banjir bandang, bukan banjir bandang.
siklon atau siklon daerah tropis masuk dalam curah hujan yang konvektif atau badai putri besar. Ada yang punya paragraf kedua? Kedua, yang pertama, curah hujan yang konvektif atau badai petir besar. Dua, tanah longsor atau glasier. Tiga, banjir laut akibat siklon tropis. Akibat banjir, dampak primer, dampak sekunder, dan dampak tersier. Dampak primer, sekunder, tersier. Anak IP tidak bisa kata sekunder, primer, dan tersier. Kalian punya sama? Paragraf ketiga apa? Faktor alam. Kelompok lain? Sama dengan yang mana? Mereka punya saja sudah beda. Sama dengan Dela. Kalian punya? Sama dengan mereka? Agus. Kamu punya? Freddy, kamu punya? Paragraf ketiga. Sama dengan Dela atau sama dengan Agus? Sama dengan Dela. Berarti kalian persepsinya belum sama. Apa? Paragraf keempat. Kelima. Paragraf kelima di sini berisi komentar dari penulis teks eksplanasi. Jadi di sini informasi yang diberikan bahwa pemerintah bukan pemerintahan adalah pemerintah. Kalau pemerintah itu beda artinya, pemerintahan beda lagi artinya. Setelah saya membaca teks eksplorasi di atas, bahwa teks di atas adalah sangat bermanfaat bagi kita semua. Karena teks di atas adalah menjelaskan gejala atau fenomena alam yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Dan teks di atas adalah berbeda dengan teks yang lain. Sudah tulis semua tugasnya? Oke. Yang ada di surga dan di akhirat.